seperti yang kita perkenalkan, nama saya Hanifah Farahia dan Sofa Zahratul Zuria. Di sini kita akan membahas tentang kontra narasi radikalisme dengan cara tawasud. Nah, di sini kita akan bahas apa itu sih radikalisme, kenapa fenomena ini muncul di masyarakat. Nah, sekarang saya tanya ya ke Mbak Sofa, apa itu sih radikalisme? Ya, izin menjawab ya Mbak. Kalau menurut saya radikalisme itu gerakan yang ingin merubah secara fundamental dengan cara yang kekerasan atau dengan cara ekstrim, dengan melakukan yang ekstrim gitu loh Mbak. Kan kata radikal itu kayak lebih ke ekstrim gitu loh. Iya sih. Iya kan? Benar-benar. Nah, kalau menurut Mbak Hanifah sendiri, mengapa sih radikalisme itu bisa muncul di kita, di kalangan masyarakat? Nah, kalau menurut saya itu ada beberapa faktor ya kenapa radikalisme itu bisa muncul. Penyebabnya itu bisa jadi karena kekecewaan sosial, karena ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada saat ini. Itu bisa memicu individu atau kelompok melakukan perubahan atau hal-hal yang ekstrim. Seperti itu. Kalau menurut Mbak Sofa, apalagi sih kira-kira? Nah, salah satunya ada media dan teknologi yang paling cepat penyebarannya berita-berita atau video-video hoax atau informasi yang tidak valid, atau ada beberapa yang melakukan kekerasan atau apa namanya, kayak kekerasan antar sekolah, kayak berantem gitu Mbak, kan bisa merupakan mengubah memicu radikalisme. Iya, ada juga karena krisis identitas sih. Kan masyarakat ini beragam, terus individu juga mungkin kehilangan identitasnya atau mencari-cari kelompok yang memberikan rasa kepemilikan atau yang satu tujuan gitu. Jadi itu bisa muncul radikalisme kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan cara kita melakukan tawasud. Bener sih, tawasud ya kan. Oh ya, ini kan juga membahas tentang gimana radikalisme ditangkal dengan cara tawasud. Nah, ya betul. Bener. Terus kalau menurut Mbak Sofandi sendiri, tawasud itu apa? Nah, kalau menurut saya Mbak, tawasud itu kalau dalam bahasa Arab dari kata wasaton atau jalan yang tengah. Di tengah-tengah, tidak melakukan hal yang ekstrim dan juga tidak melakukan hal yang terlalu bebas. Jadi kita harus melakukan jalan di tengah-tengah untuk bisa seimbang gitu. Soalnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 143 dijelaskan bahwa ada kata wasaton di situ untuk di jalan tengah. Ya. Terus emang tawasud itu penting ya, karena dalam konteks radikalisme ini tawasud berfungsi sebagai benteng gitu loh, untuk mencegah ekstremisme. Dengan kita menerapkan nilai-nilai moderat, kita itu dapat mengurangi potensi konflik lah, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Karena kita dengan tawasud kita bisa menghargai pendapat orang lain atau saling menghormati, atau ketika kita saling mengeluarkan argumen, kita saling berdiskusi, kita bisa menghargai argumen orang lain dan tidak memaksakan sesuai kehendak kita. Jadi kita bisa menggunakan jalan tengah-tengah, yaitu dengan cara bertawasud. Ada beberapa contoh gitu ya yang sukses, seperti dari berbagai komunitas individu yang menerapkan prinsip tawasud itu. Dia tuh berhasil gitu loh bikin dialog antar kelompok yang berbeda. Jadi kayak dialog lintas agama kayak gitu kan bisa menangkal radikalisme itu, jadi menambah wawasan orang-orang juga. Nah, baik, jadi hasil dari obrolan kita sore hari ini nih, kita itu bisa membahas tentang radikalisme, gimana prinsip tawasud, terus komunikasi dalam mencegah radikalisme, terutama dengan cara tawasud tadi. Terus semua ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan moderat itu sangat penting ya dalam menghadapi tantangan radikalisme saat ini. Terus harapannya untuk Mbak Sofa itu apa sih Mbak? Nah, kalau saya berharap untuk masyarakat ke depan ini, kita masyarakat akan semakin sadar akan adanya nilai-nilai moderat. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang saling menghormati atau saling menghargai argumen dan lain-lain untuk mendukung dan berbagi pengetahuan
kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Gitu sih, Mbak. Banget. Baik, mungkin itu dulu ya pembahasan kita sore hari ini. Jadi terima kasih yang telah mendengarkan. Mari kita berdiskusi terus dan berkontribusi dalam mengatasi radikalisme di zaman ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.